Raphael adalah manusia yang ditingkatkan secara genetis. DNA yang ia miliki terbentuk dari augmentasi gen yang telah melalui uji eksperimen selama berpuluh-puluh tahun. Eksperimen ini dilakukan oleh The Five Fathers, kelompok 5 orang pria yang mempunyai latar belakang yang sama. Mereka dulunya sama-sama tergabung di dalam French Foreign Legion atau FFL, sebuah unit khusus yang merupakan sayap dinas militer dari Angkatan Darat Prancis. Dari situlah mereka bertemu dan tercipta sebuah proyek rahasia yang diberi nama Ort Meyer Project. Mereka berlima menyumbangkan DNA mereka sendiri untuk menciptakan pembunuh yang sempurna dan mampu mematuhi perintah dengan pengabdian dan kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua hal itu sesuai dengan moto milik mereka, Blood and Muscle. Di usia 5 tahun, Raphael menjadi salah satu kelinci percobaan dari eksperimen Ort Meyer Project yang dilaksanakan di Rumania. Dia menjadi orang ke-47 dari semua orang yang mengikuti eksperimen tersebut, sehingga The Five Fathers menyebut Raphael dengan nama Agent 47. Dr. Ort Meyer selaku pemimpin dari eksperimen ini melihat eksperimen ke-47-nya sebagai eksperimen rekayasa genetika yang paling lengkap dan memberinya sedikit perhatian lebih. Ditambah lagi sifat yang terbentuk dari eksperimen itu, Raphael menjadi sosok pendiam dan antisosial. Dia hanya mau berinteraksi dengan salah satu agen yang bernama Subject 6 dan tikus-tikus percobaan yang berada di laboratorium. Dengan kesempurnaan genetika yang Raphael miliki, dia menjadi individu yang sulit diatur dan selalu ingin hidup bebas. Berkali-kali Raphael mencoba melarikan diri bersama Subject 6, namun semua percobaannya selalu gagal. Sampai akhirnya mereka berdua mempunyai sebuah rencana yang matang. Akan tetapi, rencana ini hanya meloloskan Raphael seorang diri. Akhirnya rencana tersebut berhasil dan Subject 6 ditangkap oleh Dr. Ort Meyer. Subject 6 kemudian disiksa untuk mencari tahu keberadaan dari Raphael. Namun Subject 6 tetap diam 1000 bahasa meskipun disiksa sekeras apapun. Melihat sahabatnya disiksa dari sebuah ventilasi yang kecil, Raphael sangat sedih. Akan tetapi, Raphael telah berjanji kepada Subject 6 untuk terus melanjutkan rencananya, apapun yang terjadi. Wake up, my friend. It's the dawn of a new day, and you have things to do. I will guide and teach you, and you will learn by doing. Always remember, I am not only your guide and mentor. Think of me as the person you trust the most. The skills you learn today will not only be useful, but vital for performing the tasks I have chosen for you. You see, you have been carefully selected. You are very special to me. Setelah 8 tahun terbebas, Raphael kembali ditangkap oleh Dr. Ort Meyer. Dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan khusus dengan penjagaan yang sangat ketat dan hanya dikhususkan untuk dirinya saja. Pelatihan itu berlangsung selama 10 tahun. Raphael kemudian dikeluarkan dari ruangan khusus dan dijadikan tentara bayaran untuk mengabdi kepada The Five Fathers. Namun, semuanya tidak berjalan dengan baik. Họ từng nói với ta rằng giết chóc là điều mà ta giỏi nhất. Quá khứ của ta đã từng ngập trong súng đạn, máu và giết chóc, với mục đích sống duy nhất là mang cái chết đến với kẻ khác. Họ gọi ta là sát thủ vô thanh, sứ giả mang đến sự câm lặng của tử thần. Ta dường như đã quên mất tên thật của mình. Nhưng ngày cô ấy xuất hiện, cô ấy đã nhắc ta nhớ mình là ai, nhắc ta rằng ngoài giết chóc ta còn có thể yêu thương. Ta đã có một mục đích khác, một cuộc sống không có dằn vặt hay khổ đau. Nụ cười nàng tựa như nắng mai sưởi ấm tâm hồn ta, lên khỏi lớp băng quá khứ tội lỗi. Chỉ có nàng mới có thể cho ta biết thế nào là niềm vui thật sự, là tình yêu và hạnh phúc tưởng như sẽ mãi mãi về sau. Những ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu,
Bóng ma quá khứ có lẽ đang bắt ta trả giá vì những tội lỗi của mình. Tử thần đã gửi bọn chúng đến để cướp cô ấy khỏi ta. Chúng đã cướp đi linh hồn, cướp đi của ta tất cả. Có lẽ tử thần muốn gọi tên ta một lần nữa, muốn ta quay lại làm sứ giả cho ngài. Để tao nhắc cho chúng mày rõ, có hai loại người trên đời mày không nên động vào. Một là những người có tất cả mọi thứ, còn hai là những người không còn gì để mất. Và chúng mày đã có cả hai rồi đấy. Nếu công lý không thể đem công bằng về cho ta, thì chính tay ta sẽ đòi lại công lý. Nếu các ngươi muốn ác quỷ, ta sẽ cho các ngươi thứ mà ác quỷ cũng phải kinh sợ. Nếu các ngươi đã nợ ta một giọt máu, ta sẽ bắt các ngươi trả lại một điển máu. Những thứ mày lấy của tao, ta sẽ bắt mày trả gấp 100, gấp 1000 lần. Và chúng mày đã lấy đi của tao tất cả. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là đau đớn. Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Sẽ không có thương xót, không có nhân từ. Sẽ không còn gã Raphael hiền lành yếu đuối. Chỉ có công lý được thực thi. Các người muốn sát thủ vô thanh, ta sẽ cho các người toại nguyện. Công lý của ta đã được thực thi, nhưng ngoài kia còn rất nhiều người giống như ta, bị tước đi hạnh phúc, bị chà đạp mà không thể phản kháng. Có lẽ ta đã nhận ra sứ mệnh của mình. Mang công lý đến những nơi cần nó, sẽ không dừng lại đến khi cái ác còn hiện diện. Và ta biết có một nơi như thế. Dengan hancurnya markas tentara bayaran milik The Five Fathers, mereka mulai kebingungan dan segera menghubungi Dr. Ottmeyer untuk melakukan pertemuan. Send him to me soon, Doctor. I have some errands for him to run. In Hong Kong, he will be a most unpleasant surprise to my enemies. Professor, does he know that we are his fathers? Not yet, but I'll send him to visit you when he is finished. Then you can tell him the good news. Tetapi semua anggapan dari The Five Fathers itu salah. Raphael tidak berhenti begitu saja. Dia menyelidiki semua orang yang pernah ia bunuh selama menjadi tentara bayaran dari The Five Fathers. Semua korban Raphael saling terkait dan merujuk kepada The Five Fathers serta pembunuh dari istrinya. Dari semua petunjuk yang ia dapatkan, Raphael mulai menyusun sebuah rencana. Raphael kemudian melakukan pertemuan dengan seorang wanita yang bernama Diana Burnwood. Diana adalah seorang handler dari International Contract Agency atau ICA. Dia bertugas untuk mengurus semua pembunuh bayaran yang terkait dengan ICA. Sebenarnya, agensi pembunuh bayaran ini sudah lama memberi tawaran kepada Raphael, sehingga permintaan Raphael untuk bergabung dengan ICA tetap disetujui, meskipun Raphael memberikan syarat kepada ICA untuk membantu dia mencarikan data diri dari The Five Fathers. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom? Raphael kemudian resmi menjadi salah satu agen dari ICA setelah berhasil melalui syarat tes kesehatan dari mereka. Setelah itu, Diana mulai mencarikan data The Five Fathers untuk Raphael. Dan ternyata The Five Fathers adalah target dari ICA yang sudah ada sejak lama. Tetapi tidak ada satupun agen yang berani mengambil misi tersebut. Melihat hal itu, Raphael langsung mengambil misi tersebut dan segera bersiap untuk membunuh The Five Fathers. Semua itu ia lakukan untuk membalaskan dendam kematian dari istrinya. Target pertama dari misi pembunuhan The Five Fathers adalah Li Hong, berwarga negara Republik Rakyat Tiongkok dan berumur 60 tahun. Dia adalah seorang pemimpin dari The Red Dragon Triad, sebuah kelompok penguasa kriminal yang berada di Hong Kong. Target berikutnya adalah Pablo Belisario Ochoa, berwarga negara Kolombia dan berumur 70 tahun. Dia adalah penguasa narkoba di Kolombia sejak umurnya masih menginjak 18 tahun. Pablo Ochoa berhasil menguasai perdagangan narkoba di dunia pada tahun 1970. You were always the best. Nobody ever came close. You defined the art, and it defines you. Target selanjutnya adalah Franz Fuchs, berwarga negara Austria dan berumur 64 tahun. Dia adalah seorang teroris internasional yang memimpin sebuah grup teroris terkenal
yang bernama Fuchs Brothers. Target yang keempat adalah Arkady Jegorov, berwarga negara Kazakhstan dan berumur 66 tahun. Dia adalah seorang penembak meriam internasional di Kazakhstan dan juga merupakan pemimpin dari kelompok mafia Rusia yang beroperasi dalam penyeludupan senjata. Your actions have changed the world. Target yang terakhir adalah Otto Wolfgang Ortmeyer, berwarga negara Jerman dan berumur 68 tahun. Dia adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berhasil menemukan teori manipulasi genetika. Dr. Ortmeyer merupakan pemeran utama dari Ortmeyer Project. I should have known. I didn't even recognize my own son. You broke my heart, my son. What good is a bullet-proof vest when death strikes from within? Pembunuhan 5 petinggi dari French Foreign Legion ini terdengar oleh sebuah organisasi besar yang bernama FF. Pemilik dari organisasi FF terkesima mendengar 5 petinggi dari FFL dapat digugurkan oleh seorang pembunuh bayaran. Pemilik FF segera memerintahkan intelnya untuk mencari informasi siapa pembunuh bayaran itu. Setelah mendapatkan semua data si pembunuh bayaran, pemilik FF menemui Diana untuk mengambil Raphael dari tangan ICA. Diana awalnya menolak permintaan tersebut. Akan tetapi, ancaman dari pihak FF menjadikan pertimbangan yang berat untuk agensi mereka. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Diana kemudian menceritakan hal itu kepada Raphael. Dia memberikan semua data tentang pemilik dari FF dan juga memberitahukan permintaan dari pemilik FF untuk menghapus semua ingatannya sebelum diserahkan kepada FF. Setelah itu, Raphael mulai menyelidiki semua data pemberian dari Diana. Raphael menemukan sebuah gambar pulau kecil yang pernah ia lihat ketika melakukan pembantaian di markas tentara bayaran milik The Five Fathers. Pulau kecil itu adalah Bermuda. Raphael kemudian menyetujui penyerahan dirinya kepada pihak FF. Raphael melakukan penghapusan memori yang direkayasa untuk mengelabui FF sesuai dengan rencananya. Setelah semua persyaratan dari kedua belah pihak terpenuhi, pemimpin FF melakukan pengecekan terhadap Raphael. Dia ingin memastikan apakah semua ingatan dari Raphael benar-benar telah terhapus. Usai dari penyerahan itu, FF merubah penampilan dari Raphael. Mereka benar-benar ingin memberi label kepada Raphael sebagai mesin pembunuh milik Free Fire. Dengan penampilan yang baru, Raphael mulai menjalankan misi dari FF.
Dari kinerja Raphael yang memuaskan, pemimpin FF membawanya ke Pulau Bermuda. Sang pemimpin dari FF ingin memperlihatkan ajang Battle Royale miliknya kepada Raphael. Inilah momen yang ditunggu. Raphael memasuki arena Battle Royale Free Fire untuk mencari pembunuh istrinya.